pembahasan tentang masalah dam, dan yang kedua pembahasan tentang masalah Ihya'ul Mau'idah. Bacaan tawasul ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Madinah wal Janab. Ila bagian iswati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin alaihim wassalatu wassalam Allahu nurihim wa madana bi asrarihim syuhudil lailahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahul Ghafur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tu'minna sayyidina Muhammad wa tu'minna syukratin khairin hayat wa rahmat wa bilana dzunubana wa ilaina rahmatna wa rizqana. Dan Mas Kubul Waton. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa jajarna 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi amarna bittibai sunnah wa ijtinabil bid'atil munkarat wa ala alihi wa ashabil ladzina jahadu fi sabilillah salatan wa salaman da'imain ila yaumil qiyamah. Pertama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita dalam hal sebagai Musoheh Al-Mukarram Kiai Haji Tobari Sajili dan Kiai Haji Hamdan sebagai pengurus caretaker dalam hal ini yang ditugaskan untuk penanggung jawab LDM Basur Masail, dan yang terhormat alhamdulillah hadir jauh dari Serang guru kita Mukarram Kiai Robi atau dikenal Gus Robi, Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Serang, dan yang terhormat pengurus wilayah Sepuan Tangerang NU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Irfani, dan pengurus Tanfiziyah Wakil Tanfiziyah PCNU Tangerang Al-Mukarram Kiai Haji Nur Salim, dan yang terhormat Ketua MTCB sekaligus penanggung jawab kegiatan Al-Mukarram Kiai Haji Soleh Udin. Amin. Amin. Saya kerja. Kacau ya. Dan yang terhormat juga sebagai penanggung jawab kegiatan ini LBM PCNU Tangerang Kiai Marzuki beserta kawan-kawan dan segenap para pengurus MDD Mamang di Banten, dan alhamdulillah hadir ini LBM sekaligus
penanggung jawab Basur Masail di Kecamatan Curug Al-Mukarram Ki Haji Manar beserta santri, dan hadir juga dari Kota Serang, dari Kabupaten Pandeglang, Tangsel, Lebak, alhamdulillah pada hadir, dan Tangsel hadir, alhamdulillah. Ujian yang jawabnya. Insya Allah baik perjalanan kurang lebih ada 8 PC. Mudah-mudahan semua hadir semua, amin ya robbal alamin. Segenap para santri, para kiai, tamu undangan rahimahumullah. Ucapan alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka melaksanakan tugas yang dibuat kepada kita untuk melaksanakan Bahsul Masail Prak Kontrol yang judulnya sangat luar biasa, menarik. Ketika di-share di para kiai, nah semua mengharapkan jawabannya, sementara kita tidak akan merilis jawaban. Jadi banyak kiai yang siap untuk kiai ditunggu jawabannya tentang dam haji di Indonesia dan tentang Ihyaul Mawat. Ini sebuah judul yang menarik para kiai, para santri ketika di-share para kiai. Yang lainnya menunggu jawaban. Kata saya tidak boleh rilis. Jawaban kita ini akan dibawa ke Komperwil nanti. Yang membacakan hasilnya nanti adalah tugas dari Komperwil misalnya. Kita hanya merumuskan tentang masa-masa. Dan kedua, ucapan terima kasih para kiai telah hadir di pondok pesantren Nurul Khair. Mudah-mudahan pertemuan kita sangat tertib Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan Komperwil yang akan datang tanggal 9 senantiasa dengan kelancaran, kemudahan, dan kita para muhari Nahdlatul Ulama di Banten semuanya bangkit kembali, alhamdulillah. Kita lihat semua sekarang ini harlah ini luar biasa. Ya, di Tangsel bergerak, Kota bergerak, Kabupaten bergerak, Serang bergerak, Lebak mulai masih bergerak terus, Pandeglang, dan bergerak semuanya. Alhamdulillah. Melihat melihat saya optimis, ada semangat para kiai NU di Banten yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini sebagai awal bagi pemacu kita untuk terus bergerak di Nahdlatul Ulama ngalah berkah, amin ya robbal alamin. Demikian tadi, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummi alladzi anzala 'alaihil Qur'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ma'budu bi qawanin syari'ah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du, al-makhsusu bi a'dhamis syafa'ah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua saya, guru saya, Kiai Haji Tobari Syadili dari Kota Tangerang, mursyid Thariqah Syattariyah sekaligus ulama yang pakar ilmu hisab, dan beliau adalah wakil ketua LDNU PBNU, sekaligus beliau adalah Rois Idaro Wusto Jakman Provinsi Banten yang tahun kemarin sempat viral
salah satu ulama Banten yang berjuang untuk mengembalikan Jatman ke induknya, yakni Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Kiai Haji Hafiz Gunawan, beliau pengasuh pondok pesantren Miftahul Khair yang punya cabang 3, MK 1 di Curug, MK 2 di Panongan, MK 3-nya di Rancayuk. Mudah-mudahan MK 4, MK 5 akan tumbuh berjalan untuk masa depannya. Namun demikian tetap isinya masih satu. Tampan kaya raya udah miliknya Abi Hafiz, tapi sangat amat sayang. Tapi beliau adalah tipe laki-laki sejati dan pria yang setia. Bukan setiap tikungan ada, tapi betul-betul setia. Yang saya hormati orang tua saya dari Tangerang, yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Serang, Kiai Haji Muhammad Robi Ulfi Zain Tohir. 3 generasi saya sebut semua karena beliau ini nasabnya Ibnul Karim. Beliaunya Al-Karim. Dari jalur abahnya bangsawan dan ulama, dari jalur ibunya juga bangsawan dan ulama. Bangsawan Banten asli beliau. Bahkan beliau ini cicit dari ulama besar yang pernah menjadi imam Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Namanya Syekh Tubagus Makmur. Beliau ini karomatnya kalau imamin itu yang jadi makmum keluar manis semua. Di salah satu keramatnya. Nah, beliau sering saya panggil atau saya sebut Gus Robi, lebih dekat kayak begitu. Satu paling muda, jadi ketua PCNU-nya umur 30 tahun. Tercatat dalam sejarahnya ada usia 30 tahun sudah mampu menjabat ketua PCNU. Kiai Idam Khalid jadi ketua umum PBNU itu usia 35 tahun. Jadi rupanya mau dicapai rekornya beliau. Berikutnya yang saya hormati Kiai Munawar Janabi yang saya sebut Kiai Gemstone. Salah sendiri nulis akun WA-nya itu Gemstone. Saya panggilnya Kiai Gemstone. Apa artinya nggak tahu saya. Dan seluruh kiai-kiai, ulama-ulama muda, kiai-kiai muda yang faqih dan terkumpul menjadi seorang fuqaha, ada di antaranya Kiai Soleh Darang, penanggung jawab semuanya ini. Tanggul. Badannya besar, tapi pikirannya juga besar. Ilmunya juga besar, sesuai tubuhnya besar. Saya lihat pula ada faqih dari Rawabenok, namanya Ustadz Aang Sori. Gak mau dipanggil kiai, pada saya pengen sekali manggilnya kiai. Dan Kiai Marjuk, mana tuh Kiai Marjuk? Gak kelihatan, oh jauhan. Nah, Kiai Marjuk ini faqih dari Rawasaban. Jadi Tangerang itu komplit faqihnya ini banyak sekali. Ada yang dari Rawalini,
Ada yang dari bawah Denok, ada yang dari bawah Sabar, Pak. Alhamdulillah kita diberkahi, masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adanya eksistensi para fuqaha walaupun masih muda. Usia sangat-sangat muda seperti ini tapi sudah mampu memberikan kontribusi yang luar biasa dalam upaya subutul ahkam bil adillah wa subutul adillah lil ahkam. Ini luar biasa menurut saya. Jarang sekali produksi fatwa ataupun putusan dari Basul Masail seproduktif Kabupaten Tangerang, karena saya sering ikut dalam kegiatan Basul Masail yang digelar oleh MBB maupun M3GP ataupun LBM-nya Kabupaten Tangerang. Jadi bukan katanya, tetapi saya sendiri menjadi saksi hidup geliat daripada LBM Kabupaten Tangerang. Sungguh luar biasa. Sudah banyak keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam upaya difahmil ahkam wa istifadatil adillah. Ini sangat-sangat kita banggakan semuanya ini, sungguh luar biasa. Kadang saya juga bertanya kepada Kiai Soleh, ini ibaratnya dari mana terkait masalah hukum yang viral ini. Saya tanya kepada Ustaz Ansori, apa pahamnya tentang al-maslahatul mursalah? Dijawab dengan luar biasa dari referensi yang juga muktabar. Jadi saya tidak malu untuk bertanya kepada siapapun karena memang belum tahu. Tetapi bukan berarti kita sudah tahu, sok tahu. Tetapi harus menyadari bahwa kita punya sikap tawadhu terhadap ilmu, salah satu sikap dan watak daripada NU. Orang NU itu seperti itu. Menyimak perkembangan belakangan ini kiranya tepat PWNU Provinsi Banten mengambil sikap dengan perspektif hukum Islam, yakni pendekatan melalui mazhab Syafi'i dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian. Di antaranya adalah lontaran persoalan dam haji Indonesia oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang sempat ditanggapi miring oleh berbagai pihak bahwa dam dilaksanakan di Indonesia tidak sesuai dengan fikihnya. Dari berbagai ibarat, dari berbagai marojik juga tidak pernah dijelaskan ada kalimat ataupun qadhiyah ataupun ikhbar terkait kebolehan dam disembelih di Indonesia dan dimanfaatkan di Indonesia. Semua mengatakan di tanah haram. Tetapi kita sebagai orang NU yang punya sikap tatawur, apa itu sikap tatawur? Dinamis, inovatif Islam, perlu menggali lebih dalam. Bisa jadi ada celah hukum dari perspektif kaul ulama siapa, mudah-mudahan ada. Dan ini makanya dibahas dalam forum Basul Masail ini. Mudah-mudahan ada solusi, ada jawaban untuk nanti kita sodorkan ke PBNU bahwa PWNU Provinsi Banten punya sikap terhadap masail-masail yang terjadi belakangan ini. Salah satu di antara membahas PIK 2 ini. Ini menjadi isu nasional bahkan internasional. Seorang nelayan yang dekat kampung saya, desa saya sempat viral karena pembelaannya terhadap pagar laut. Padahal saya yang menginisiasi terlebih dahulu perlawanan atas PIK 2 itu. Tetapi saya tenggelam namanya karena memang saya tidak mau populer, tidak mau kontroversial. Saya ingin seperti biasa-biasa saja.
nggak mau dikenal orang, tidak mau populer, karena makan baksonya susah. Selalu diawas-awasi, jadi nggak enak. Ngopi tubruk di mana nggak enak, makan di warteg di mana saja nggak enak, karena diawas-awasi oleh orang, karena akibat viral tersebut. Jadi saya menghindari popularitas itu. Dalam konteks ini saya mewakili caretaker PWNU Provinsi Banten. Dalam hal ini Haji Nawawi Sahroni, atas izin dari Kiai Haji Lukman Hakim, Ketua caretaker PWNU Banten, menugaskan saya untuk mengurusi masalah Basul Masail terkait waqi'iyah yang terjadi sekarang ini. Salah satu di antara yang tadi yang disebut DAM, yang kedua adalah PSNP 2 ini. Dalam perspektif PG seperti apa? Dan jawaban saya terhadap Kiai Nawawi Sahroni sekaligus jawaban untuk Haji Ahmad Nuri selaku sekretaris caretaker PWNU yang sekaligus hari ini ditetapkan sebagai ketua pelaksana daripada Komperwil PWNU yang kelima yang akan digelar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Batu Ceper, Kota Tangerang. Saya sekali lagi menerima amanat ini dan tugas ini, meskipun berat bagi saya karena saya bukan seorang fuqaha, saya bukan seorang faqih, tetapi bukan berarti saya menghindari ini. Karena apa? Masa depan PWNU Banten tentu adalah masa depan kita semua, tanggung jawab kita semua. Karena ke depan PWNU tidak seperti PWNU yang lalu kepengurusannya. Artinya di jajaran Suriah itu akan dapat kita temukan ulama-ulama yang takhasus ilmunya. Tidak semua, tidak umum, tapi takhasus. Ada nanti di jajaran Suriah itu ahli tafsir, ada di jajaran Suriah itu ahli hadis, ulumul Quran, tasawuf, dan juga tauhid. Tetapi kemudian di Tanfidiyah akan banyak hal bidang yang akan disusun dari berbagai orang dan ahli sesuai bidangnya untuk masuk di jajaran Tanfidiyah. Ini hasil rapat pertama di Kota Serang, bahwa PWNU ke depan adalah kristalisasi dari pasal-pasal keahlian seseorang, termasuk ulama-ulama yang ahli dalam ilmu agama, disatukan menjadi kristalnya Suriah PWNU Provinsi Banten. Ke depan nanti PWNU akan menjadi organisasi keagamaan yang solid, yang koheren, dan juga yang integral, dan punya pandangan masa depan yang baik, sehingga PWNU Provinsi Banten tampil menjadi salah satu PWNU se-Indonesia yang punya kekhasan sendiri, keistimewaan sendiri. Dan PWNU Banten punya karakter Banten. Artinya karakter Banten jangan sampai hilang, jangan sampai dinomorduakan, dan jangan sampai ditiadakan. Karakter Banten itu lugas, jelas, pemberani. Lugas, jelas, pemberani. Sekaligus yang keempat itu sederhana. Orang Banten itu enggak neko-neko, tapi sekali dicubit rame urusannya. Itu orang Banten. Jadi saya yakin yang hadir hari ini, para ulama muda, para faqih ini akan membawa manfaat yang luar biasa, khususnya bagi kedaulatan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi, dan juga kontribusi atas tersebarnya pemahaman agama yang komprehensif. Yang ketiga adalah membentuk peradaban sendiri sesuai dengan jargon NU, merawat jagat membangun peradaban. Kita kesana arahnya nanti. Jadi koheren itu dari PBNU ngomando ke PWNU, PWNU ngomando ke PCNU, PCNU ngomando ke MWCNU, ngomando ke PRNU. Itu satu jalur komandonya dari atas.
dengan tema Khidmat NU untuk Banten Maju dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi dibuka. Ada dua wacana yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu wacana dam haji di Indonesia yang sedang viral hari ini, dan wacana kedua soal pro kontra Ihya Ulumawat. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan asilah yang sudah tersebar. Bismillahirrahmanirrahim. Deskripsi masalah, mohon disimak baik-baik. Dam secara bahasa yaitu bermakna darah, sedangkan dalam istilah fuqaha maka kata dam digunakan untuk menunjukkan banyak makna. Untuk menunjukkan makna darah termasuk pula darah haid, nifas, dan istihadah. Dan ada yang berkaitan dengan hukum kisos dan hadyu dan berbagai macam darah wanita. Akan bisa mencapai 250.000 ekor kambing yang harus disembelih orang Indonesia di sana di tanah Arab. Nah, bisa didiskusikan bagaimana jika 250.000 ekor kambing tersebut tidak usah disembelih di Saudi, tapi cukup disembelih di Indonesia, dan kambingnya pun kambing Indonesia. Ujar Kala Menang pada Rabu tanggal 18/12/2024. Menang menjelaskan bahwa jika 250.000 ekor kambing disembelih di Indonesia, maka peternak kambing di tanah air akan lebih sejahtera. Selain itu pula, dagingnya juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Beliau berkata, kalau 250.000 ekor kambing tidak perlu disembelih di Saudi, tapi cukup di Indonesia, maka peternak kambing di tanah air akan makmur. Dagingnya juga dapat dimanfaatkan untuk gizi anak-anak Indonesia, paparnya. Dan Menang turut menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Menteri Haji Arab Saudi, Tauqif Al-Robi'ah. Menteri Haji Saudi mengatakan bahwa gagasan penyembelihan dam di negara asal jamaah sudah diterapkan oleh banyak negara. Saya pun bertanya kepada Menteri Haji Arab Saudi, menurut pandangan ulama Saudi seperti apa? Dia menunjuk bahwa buktinya sudah banyak negara yang melaksanakan hal tersebut, termasuk Turki. Namun meski demikian, menekankan pentingnya mendiskusikan pandangan ini lebih lanjut bersama MUI. Menang mengatakan sebelumnya ia pernah berdiskusi dengan Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh dari MUI terkait penyembelihan dam di tanah air. Saya bertanya pada Pak Niam secara informal, apakah ada kitab yang membenarkan penyembelihan dam di tanah air? Jawab beliau, kami belum menemukan referensi dari kitab yang membenarkan hal tersebut. Sebut kebenaran. Masih lanjut tentang percakapan Menang dengan Arab Saudi, yang tadi menyatakan bahwa dari pihak Arab Saudi menunjukkan buktinya sudah banyak negara yang melaksanakan hal tersebut. Contohnya Turki. Saya kira untuk informasi yang kecil ini, yang hanya memberikan contoh Turki, itu tidak akan bisa menjadi pembanding untuk Indonesia. Maka apakah ada informasi lanjut? Mungkin contoh-contoh negara yang melakukan. Perlu dirincikan kembali dengan terkait yang dimaksud dari sahnya pelaksanaan dam jamaah haji di tanah air. Apakah dam bolehkah dilaksanakan di Indonesia dan dikontribusikan di Indonesia secara mutlak? Mungkin jawabannya sama yang dari Tangsel tadi ya. Jadi pertanyaan secara mutlak saja. Dan nanti adapun masalah ini, apa namanya, ini kan sudah jadi isu nasional ya.